Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini kita bertemu lagi dalam cerita penuh kehangatan. Sebelum tidur, mari kita dengarkan sebuah dongeng yang akan menemani malammu, membuat hati menjadi tenang dan mimpi terasa lebih indah. Jadi, tidurlah dengan nyaman, pejamkan matamu perlahan, dan biarkan cerita ini membawamu ke dunia imajinasi. Lampu kecil di tepi jalan, di sebuah desa, ada sebuah lampu minyak tua yang berdiri di tepi jalan. Setiap malam, lampu itu menyala redup, menerangi jalan bagi orang-orang yang pulang larut. Kenapa aku hanya bisa bersinar kecil sekali? Kalau lampu itu suatu malam, orang pasti berharap aku bisa seterang matahari atau rembulan. Seekor kucing yang sering lewat tersenyum. Kau mungkin kecil, tapi tanpa cahayamu, aku tak bisa melihat jalan pulang. Tak lama, seorang ibu yang membawa anaknya melewati jalan itu berhenti sebentar. Ia berbisik, "Syukurlah, lampu ini masih menyala. Kalau tidak, kami pasti tersandung." Mendengar itu, lampu kecil merasa hangat. Ia sadar, meski cahayanya tak sebesar rembulan, ia tetap memberi arti. Malam demi malam, lampu kecil terus menyala dengan setia. Dan setiap orang yang lewat, meski tak selalu berkata-kata, diam-diam berterima kasih dalam hati. Demikianlah kisah lampu kecil di tepi jalan. Kerajaan langit dan anak penjaga angin. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit hijau, hiduplah seorang anak bernama Dipa. Ia bukan anak biasa. Sejak kecil, ia bisa merasakan bisikan angin. Ketika orang lain hanya merasakan semilir sejuk, Dipa bisa mendengar suara lembut. "Kami angin, kami sahabatmu." Ayah Dipa adalah seorang pembuat kincir angin sederhana. Ia selalu berkata, "Dipa, dengarkan angin baik-baik. Angin bisa menjadi teman, tapi juga bisa menjadi ujian." Dipa pun tumbuh sebagai anak yang senang, berlari di padang rumput, ditemani desiran angin yang seolah selalu menjaganya. Suatu tahun, desa Dipa dilanda kemarau panjang. Sungai mengering, sawah retak, dan langit biru tak lagi memberi hujan. Orang-orang mulai cemas. Apa yang terjadi? Mengapa awan tak lagi turun membawa air? Tanya para petani. Dipa memejamkan mata, mencoba mendengar suara angin. Namun yang terdengar hanyalah bisikan sedih. Hujan telah ditahan. Kerajaan langit sedang murka. Kerajaan langit? Apa maksudnya? Gumam Dipa. Tapi angin tak menjawab lagi. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi, seekor burung besar berwarna perak turun dari awan. Burung itu berkata, "Jika kau ingin menyelamatkan desamu, pergilah mencari gerbang langit. Hanya engkau yang bisa berbicara dengan para penjaga hujan." Keesokan harinya, Dipa berpamitan kepada ayahnya. "Ayah, aku harus pergi. Aku ingin mencari hujan untuk desa kita." Ayahnya menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kalau begitu, bawa ini." Ia memberikan sebuah kincir angin kecil buatan tangan. "Ini akan jadi penuntunmu." Dipa berjalan melewati hutan. Angin selalu membimbing langkahnya. Sesekali ranting pohon bergerak sendiri, seolah memberi jalan. Di tepi hutan, ia bertemu seorang gadis bernama Suri yang sedang mengumpulkan kayu bakar. "Kau mau kemana? Sendirian begitu?" tanya Suri. "Aku mencari gerbang langit." Suri terkejut. "Itu hanya legenda." "Tidak, aku mendengar sendiri dari angin." Suri terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Kalau begitu, aku ikut. Aku ingin tahu apakah legenda itu nyata." Mereka berdua berjalan hingga sampai di sebuah lembah yang selalu dipenuhi kabut. Di sanalah, menurut cerita, awen-awen beristirahat. Namun lembah itu dijaga oleh makhluk besar berwujud singa dengan surai petir. Matanya menyala seperti bara api. "Siapa yang berani masuk ke lembah awan gelap?" Suaranya bergemuruh. Dipa maju dengan berani. "Aku Dipa, anak penjaga angin. Aku datang untuk meminta hujan kembali." Singa petir itu menggeram. "Hujan hanya bisa diminta oleh mereka yang berani menghadapi ujian angin. Kau berani?" Dipa mengangguk. "Aku berani." Tiba-tiba, angin kencang bertiup, dedaunan beterbangan, batu-batu melayang. Dipa hampir terjatuh.
namun ia menggenggam kincir angin pemberian ayahnya. Ajaib, kincir itu tetap berputar tenang meski diterpa badai. Singa itu berhenti, lalu tertawa kecil. Kau memang anak angin sejati, lewatlah. Di balik lembah, terbentang tangga cahaya yang menjulang ke langit. Dipa dan Suri menaikinya, langkah demi langkah, hingga mereka sampai di sebuah kerajaan yang melayang di antara awan. Istana itu berkilau, dindingnya terbuat dari cahaya, dan menara-menara tinggi dipenuhi awan putih. Para penjaga berwujud burung besar, naga langit, dan roh-roh bercahaya. Seorang ratu bermahkota pelangi menyambut mereka. Aku adalah Ratu Langit. Mengapa kalian datang ke kerajaanku? Dipa menunduk hormat. Ratu, desaku sedang sekarat karena hujan tidak turun. Tolonglah, beri kami kembali air dari langit. Ratu Langit memandangnya lama. Hujan bukan hanya berkah, tapi juga tanggung jawab. Manusia sering merusak bumi. Sungai dikotori, hutan ditebang. Itulah sebabnya hujan kutahan. Dipa menatap Suri. Gadis itu menggenggam tangannya dan berbisik. Katakan yang sejujurnya. Dengan suara bergetar, Dipa berkata, memang benar, manusia sering lalai. Tapi tidak semua. Kami anak-anak masih ingin belajar menjaga bumi. Jika hujan tak turun, kami bahkan tak bisa tumbuh dewasa untuk memperbaikinya. Ratu Langit menatap matanya dalam-dalam. Kejujuranmu adalah kunci. Ia lalu memanggil para roh angin. Bawa anak ini ke balairung angin. Ujian terakhir menantinya. Di balairung itu, badai besar muncul. Petir menyambar, angin berputar kencang. Suara ribuan bisikan terdengar, membuat hati gamang. Tapi Dipa menutup mata, mengingat ayahnya, desanya, dan semua orang yang menunggu hujan. Ia berteriak dengan sepenuh hati. Angin, aku bukan ingin menguasaimu. Aku hanya ingin bersamamu, agar bumi tetap hidup. Tiba-tiba, badai berhenti. Semua roh angin berlutut. Ratu Langit tersenyum. Kau telah lulus, Dipa. Kau bukan hanya anak penjaga angin, tapi juga jembatan antara langit dan bumi. Ia mengangkat tangannya. Awan-awan bergerak, petir menyala indah, dan tetes-tetes hujan pertama mulai jatuh. Dipa dan Suri kembali ke desa mereka. Orang-orang bersorak bahagia ketika hujan deras membasahi sawah, mengisi sungai, dan menghidupkan kembali bumi yang kering. Ayah Dipa memeluknya erat. Kau sudah membawa kehidupan kembali, anakku. Sejak hari itu, Dipa dikenal sebagai anak penjaga angin. Dan setiap kali angin berhembus lembut, orang percaya itu adalah bisikan langit yang menjaganya. Demikianlah kisah kerajaan langit dan anak penjaga angin. Putri Embun dan Burung Emas. Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri bernama Embun. Ia dinamakan begitu karena senyumnya sebening titik-titik embun di pagi hari. Setiap kali ia berjalan di taman istana, bunga-bunga mekar seakan menyambutnya, dan kupu-kupu menari di sekelilingnya. Namun, Putri Embun menyimpan sebuah rahasia. Setiap malam, ia mendengar suara lembut yang datang dari langit. Suara itu seperti nyanyian burung, indah dan menenangkan. Namun tidak pernah terlihat wujudnya. Suatu malam ia berdoa di balkon istana. Siapakah engkau yang selalu bernyanyi di malam hari? Aku ingin sekali melihatmu. Tiba-tiba, seekor burung berwarna emas turun dari langit. Bulu-bulunya berkilau seperti sinar matahari. Matanya lembut seperti bintang. Aku adalah burung emas, penjaga mimpi manusia, katanya. Aku menyanyi setiap malam agar mimpi orang-orang menjadi indah. Tapi aku jarang menampakkan diriku, kecuali pada hati yang benar-benar murni. Putri Embun terpesona. Bolehkah kau tetap di sisiku? Aku ingin mendengar ceritamu setiap malam. Burung emas menggeleng. Aku tak bisa tinggal lama di bumi, namun jika kau ingin, kau bisa ikut bersamaku suatu malam. Terbang menembus awan, melihat negeri mimpi. Dengan jantung berdebar, Putri Embun naik ke punggung burung emas. Mereka terbang, melewati menara istana, melintasi hutan, menembus awan putih yang lembut. Dari atas langit, Putri Embun melihat desa-desa kecil yang tidur damai. Sungai berkilau diterangi bulan.
dan bintang-bintang yang seolah tersenyum padanya. Burung emas berbisik, "Lihatlah putri, inilah dunia yang kau jaga. Setiap mimpi yang indah lahir dari harapan orang-orang ini. Namun, jika harapan mereka hilang, maka mimpi akan pudar. Dan burung seperti aku akan kehilangan nyanyian." Putri Embun merasa hatinya hangat. "Kalau begitu, aku ingin menjaga harapan mereka. Aku ingin menjadi putri yang bukan hanya cantik, tapi juga membawa kedamaian bagi rakyatku." Burung emas tersenyum. "Itulah jawaban yang kutunggu." Ia lalu memberikan sehelai bulu emas. "Jika suatu hari kau merasa lemah, bakarlah bulu ini. Aku akan datang, dan bersama kita akan melindungi mimpi orang-orang." Sejak malam itu, Putri Embun menjadi lebih bijak dan penuh kasih. Ia tidak hanya duduk di singgasana, tetapi juga turun ke desa-desa, mendengarkan cerita rakyatnya, menolong yang sakit, dan menenangkan yang gelisah. Orang-orang mencintainya karena kehadirannya seperti embun pagi yang menyejukkan hati. Dan setiap malam, jauh di langit, terdengar nyanyian burung emas, membawa mimpi indah untuk semua orang. Demikianlah kisah Putri Embun dan Burung Emas.